Kudeta Myanmar kian brutal, biksu diculik saat gelap. Kudeta Myanmar makin bertambah brutal, militer makin berani menculik aktivis dan biksu, semua dilakukan saat gelap. Ibu kota Myanmar, Naypyidaw, kian mencekam, begitu juga Yangon dan Mandalay. Militer Myanmar belum memberi komentar terkait aksi penculikan biksu dan aktivis ini. Sayangnya, pemerintah belum memberi komentar. Dari laporan Reuters, suasana Myanmar terasa seperti perang. Sejak Jumat, kekerasan terus mewarnai demonstrasi anti-kudeta. Dalam rekaman yang disiarkan Radio Free Asia, tembakan terus dilepaskan polisi untuk membubarkan pengunjuk rasa. Jauh sebelum ini, seorang pendemo wanita juga dilaporkan tertembak di kepala. Saat itu, petugas medis mengatakan ia tidak akan selamat. Massa dan biksu yang bersatu jadi makin berani. Semua aksi militer Myanmar selalu ditentang. Kudeta Myanmar pun makin terasa panas. Kali ini unjuk rasanya tidak terbayangkan. Reuters menyebut ini adalah demo terbesar yang pernah terjadi. Massa dilaporkan makin marah ke junta militer karena aksi penculikan yang dilakukan ke banyak aktivis pro-Suu Kyi. Hentikan penculikan di malam hari, kata seorang pengunjuk rasa di Yangon Sabtu 13 Februari. Kantor Hak Asasi Manusia untuk PBB mengatakan lebih dari 350 orang termasuk pejabat, aktivis, biarawan ditangkap sejak penahanan Suu Kyi 1 Februari 2021. Bahkan beberapa menghadapi tuntutan pidana dengan alasan yang dianggap dibuat-buat. Sebuah video yang menyebar di negara itu ikut menunjukkan bagaimana kritikus ditangkap pada malam hari. Militer juga ikut menculik dokter yang bertugas menangani COVID-19. Suasana gelap saat malam hari jadi terasa kian mencekam. Meme bertuliskan "malam kita tidak aman lagi" langsung viral di seluruh Myanmar. Media sosial pun penuh dengan tudingan militer Myanmar menculik di malam hari. Penggerebekan malam hari menargetkan suara yang berbeda pendapat. Ini terjadi di seluruh negeri, kata Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik Myanmar. Militer Myanmar dulu tega membantai Muslim Rohingya, kini malah mendekatinya setelah lakukan kudeta. Ada udang di balik batu. Setelah melakukan kudeta, militer Myanmar dilaporkan mulai mendekati Muslim Rohingya. Adapun hal itu terjadi setelah militer Myanmar mendapat kecaman luas dari pihak internasional karena aksi kudeta yang terjadi. Bahkan demonstrasi besar-besaran juga terjadi di Myanmar. Apa yang dilakukan militer menjadi tanda tanya besar. Pasalnya militer turut melakukan hal yang seperti menghabisi etnis Rohingya beberapa tahun silam. Diberitakan intisari dari AsianTimes.com, tak lama setelah menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis, rezim militer baru mengirimkan surat kepada pemerintah Bangladesh melalui duta besarnya di Myanmar untuk menjelaskan alasan kudeta tersebut. Mereka menjelaskan tentang tuduhan penipuan pada pemilu November 2020 di mana partai Aung Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD menang dengan gemilang. Tawarkan solusi masalah Rohingya. Dikatakan juga dalam surat yang isinya belum dipublikasikan secara lengkap itu, rezim militer juga menyebutkan kemungkinan solusi untuk menyelesaikan krisis Rohingya. Hal itu mendorong Menteri Luar Negeri Bangladesh Abdul Momen yang dikutip oleh Dhaka Tribun pada 6 Februari kemarin mengatakan ini adalah kabar baik dan ini adalah awal yang bagus. Kemudian di dalam negeri bagian Rakhine, Myanmar, beberapa komandan militer lokal telah mengunjungi daerah berpenduduk Muslim di dekat perbatasan Bangladesh dan sebuah kamp untuk pengungsi Rohingya di ibu kota negara bagian Sittwe. Menurut laporan United News Bangladesh atau UNB 5 Februari, para komandan berbicara dengan para tetua Rohingya.
Mereka menyumbangkan 500.000 kyat Myanmar atau sekitar 350 US dollar dan makanan untuk masjid di Aum Mingkalar Quarter, di mana ribuan pengungsi internal IDP telah mendekam sejak berurusan apapun kerusuhan komunal antara Muslim dan juga Buddha pada tahun 2012. Kunjungan militer juga dilaporkan terjadi di Maudau, kota negara bagian Rakhine yang berbatasan dengan Bangladesh. Para komandan dilaporkan memberitahu Rohingya hal yang sama bahwa bukan militer, melainkan Suu Kyi yang harus disalahkan atas eksodus besar-besaran mereka dari Myanmar ke Bangladesh pada tahun 2017. Belum jelas apakah Rohingya menganggap serius klaim tersebut, namun selama ini diyakini apa yang terjadi pada tahun 2017 adalah kampanye militer di mana Suu Kyi atau pemimpin sipil terpilih lainnya tidak memiliki pengaruh mengingat militer mengendalikan pertahanan, urusan perbatasan dan juga Kementerian Dalam Negeri. Namun laporan UNB menyatakan bahwa Rohingya di kem-kem yang penuh sesak di Cox's Bazar, Bangladesh sangat gembira atas berita jatuhnya Suu Kyi. Laporan serupa juga muncul di media Bangladesh lainnya. Pihak berwenang Bangladesh sendiri telah menyerahkan daftar 840.000 orang Rohingya ke Myanmar untuk verifikasi kewarganegaraan, tetapi hanya 5% dari mereka atau 42.000 yang telah diverifikasi oleh Myanmar dan hampir tidak ada yang dapat kembali karena masalah keamanan yang masih ada menurut AsianTimes.com. Bangladesh yang takut akan radikalisasi di antara para pengungsi muda yang gelisah dan aktivis geng kriminal di antara mereka hingga kini telah memindahkan 5.300 pengungsi dari kem-kem yang penuh sesak dan padat di dekat Cox's Bazar di Basan Char. Sementara para analis yang berbasis di Yangon berpendapat bahwa sebagian dari tipu muslihat militer mengatakan mereka yang menentang pengambilan militer dan juga kebijakannya dapat dicap rasis atau Islamofobia. Termasuk jika mereka mencela militer karena menyarankan pemulangan komunitas yang menurut mayoritas warga Myanmar merupakan imigran ilegal dari Bangladesh. Mengenai peran Cina, Bangladesh telah menggantungkan harapannya pada bantuan Beijing untuk menemukan solusi bagi krisis pengungsi. Menteri Luar Negeri Bangladesh Abdul Momen berbicara kepada wartawan Bangladesh pada 3 Februari lalu, "Kami memiliki kepercayaan di Cina, mereka telah maju untuk mengambil inisiatif dan beberapa kemajuan yang telah dibuat." Sementara itu, di Israel, populasi Muslim tumbuh tercepat di dunia. Mengapa demikian? Populasi Muslim di dunia rupanya tumbuh dengan sangat baik. Hal ini dilihat dari jumlah masyarakat Muslim yang semakin banyak di berbagai belahan dunia. Melansir melalui laporan Forum Religion and Public Life Pew Research Center, dijelaskan tentang pertumbuhan Muslim tercepat di berbagai belahan dunia. Laporan itu berupaya untuk memberikan perkiraan tentang jumlah Muslim saat ini di seluruh dunia hingga 2030 mendatang. Disebutkan dalam laporan tersebut diperkirakan jumlah Muslim akan meningkat sekitar 35% dalam 2 dekade mendatang. Meningkat secara absolut dari 1,6 miliar menjadi sekitar 2,2 miliar orang pada 2030 nanti, sebut saja di Eropa.